Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman wa qiyaman 'alal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumil ba'd. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah azza wa jalla qailan fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Jamaah Rumil yang saya muliakan, mobil khusus guru saya, ya, inspirator saya Ustadz Abi Maki, Umi Maki, dan juga sahibul bait Ibu Vera. Ibu Vera katanya lagi tadarus di masjid, insyaallah. Allah rahmati beliau. Dan yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan berkah pagi hari ini. Ya, sebagaimana tema kita insyaallah, ya, kiat agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini dalam keadaan kita mengingat Allah, Allah Azza wa Jalla pun kumpulkan kita kelak nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mampu mengumpulkan kita dari berbagai tempat, ya, untuk menuju satu rumah surga, taman surga Allah, yaitu di rumah ilmu ini, Rumil ini. Ya, ini adalah rumah yang akan mengantarkan kita ke surga itu. Rumah yang di dalamnya ada Quran, hadis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rumah yang mengantarkan kita ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat taman surga Allah, mampirlah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, memangnya ada di dunia taman surga?" Iya, kata Rasulullah, ada. Apa itu? Hilaqul dzikri. Halaqah yang di dalamnya membuat kita ingat sama Allah. Itulah taman surga Allah yang ada di dunia. Ya, jadi ibu, ini ada di sebuah tempat, bukan tempat, mohon maaf, yang sembarangan, bukan tempat yang murah atau sepele. Ini tempat yang dimana disebut oleh Nabi Muhammad adalah taman surga. Ya, orang beriman disuruh mampir, muslim disuruh mampir oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, ini Rumil udah berapa tahun pun? Berapa tahun? 12 tahun. Masya Allah. Inilah. Justru saya mau belajar istiqomah nih dari Rumil. 12 tahun di saat banyak majelis-majelis, sebulan aja udah bubar. Betul. Ya, setahun aja udah bubar. Ini 12 tahun, mudah-mudahan ini kabar gembira membuat kita tambah semangat, bukan hanya hari ini sampai nanti kita meninggal dunia. Ya, ngomong materinya berat, ya, makanya saya juga nyampeinnya berat tentang istiqomah, karena nggak semua di antara kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah. Makanya saya ketika ditanya, "Ustadz, judulnya apa?" Saya ketika ditanya judulnya apa, langsung saya bercermin ke diri saya sendiri tentang tema yang saya juga kepengen dapetin, itu istiqomah. Makanya judulnya istiqomah bukan hal yang mudah. Ya, dia mudah diucapkan. Bahkan seorang ustadz lebih butuh tema ini dibandingkan jamaahnya. Jadi ibu jangan berpikir yang bicara ini pasti jadi orang istiqomah. Justru banyak, ya, di dunia ini yang mendengarkan kajian justru dia lebih mulia dibandingkan yang berbicara. Subhanallah. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, kam min sami' khairun min muballigh. Betapa banyak orang yang mendengar lebih baik daripada yang bicara.
Ya kayaknya kalau udah ngomong begini pengen resign aja dakwah. Benar. Ya, karena ketika kita bicara suka lupa sama diri sendiri. Atansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Itu Al-Baqarah di depannya tuh Allah bilang, kamu sering baca Quran, menyampaikan Quran tapi lupa sama dirimu sendiri. Makanya ini materi istiqomah Ibu Bapak, saudara yang saya muliakan, begitu sangat kita butuhkan. Begitu sangat kita butuhkan. Kita lebih butuh daripada apapun yang kita harapkan di dunia ini. Ibu sebutin harapan Ibu apa? Ketika berhadapan sama istiqomah, harapan itu sirna. Saya pengen A, B sampai Z. Tapi ketika ditawarkan lagi lebih butuh sama istiqomah enggak? Harapan yang tadi kita sebut tidak ada nilainya. Ketika kita tahu istiqomah inilah yang membuat kita selamat dunia, selamat akhir. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak salah di sini juga saya pernah menyampaikan. Ada seorang mujahid. Mujahid, Ibu kalau udah dengar kata mujahid pasti yang di kepala kita Hamas, saudara-saudara kita di Gaza yang berjuang di jalan Allah membebaskan Masjidil Aqsa. Mujahid. Ini pernah terjadi di zaman tabi'in. Namanya Abdah bin Abdurrahim. Ini diceritakan oleh Ibnul Athir. Siapa Abdah bin Abdurrahim? Dia mujahid, ahli saum, ahli ibadah, puasanya rajin, hafiz Quran. Satu saat diutus oleh khalifah untuk berperang melawan tentara Romawi di Suriah. Suriah itu Bu adalah bagian dari negeri yang Nabi Muhammad pernah kunjungi umur 12 tahun, namanya negeri Syam. Kalau Ibu dengar kata-kata Syam, maka hari ini dibagi menjadi 4 negara. Ya, yang pertama Palestina, kedua Suriah, ketiga Libanon, keempat udah ngantuk tadi. Negeri Syam, ini 12 tahun ngaji nih. Negeri Syam yang Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahi negeri Syam. Hari ini dibagi menjadi 4 negara di peta dunia. Libanon, Suriah, Palestina, siapa yang tahu lagi? Yordania. Ini 4 negeri, dulu nggak ada itu Yordania, negara Yordania. Dipecah-pecah sama Yahudi. Ya, ketika umat Islam kalah di Perang Dunia I, ketika Khilafah Utsmani tumbang, ya ketika itu berserikat dengan Jerman, ya kalah, hancur 1924, Perang Dunia Kedua, umat Islam nggak turut serta. Kemudian yang menjadi pemimpin dunia kita tahu, yaitu Amerika Serikat dan sekutu. Dulu nggak ada tuh negara dulu ada khilafah, masya Allah. Lalu namanya Syam. Arab Saudi dulu nggak ada, namanya Hijaz. Ya, diutuslah Abdah bin Abdurrahim. Ketika diutus, peperangan selesai, menang umat Islam. Gak ada ceritanya Bu. Ya, umat zaman khilafah peperangan itu kalah bertubi-tubi. Biasanya kalah sekali 2 kali menang, kalah sekali menang 3 kali, kalah sekali menang 4 kali. Kenapa? Ada satu kepemimpinan kaum muslimin. Nah, pemimpin itu bilang jihad, kirim tentara. Sekarang kenapa Palestina dijajah? Kita nggak tahu kelarnya sampai kapan. Tapi kalau ada khilafah, di situ diperintahkan kita jihad, wajib kita jihad untuk membela saudara-saudara kita di Gaza. Sekarang mau ke sono, gimana? Udah nyampe bandara Tel Aviv, dipretelin badannya. Kalau bawa senjata boleh? Nggak boleh bawa senjata. Ini saudara-saudara kita di Gaza nggak ada yang belain. Nggak ada persenjataan yang dikirim oleh Arab Saudi, oleh Indonesia. Mereka butuh bantuan makanan, betul. Mereka juga butuh bantuan persenjataan. Ibu tahu hari ini sudah lebih dari 100 ribuan yang meninggal syahid. Jadi itulah negeri Syam, sedikit ya kita bahas. Abdah bin Abdurrahim ini Bu, akhirnya selesai peperangan,
dia nggak pilih untuk pulang kampung. Teman-temannya dia udah pulang, selesai. Kenapa, Bu? Kepincut sama seorang perempuan Nasrani. Ya, Ibu kalau tahu negeri Syam, Masya Allah, terkenal dengan perempuannya putih, sama lah kayak perempuan di sini, ya. Matanya biru, rambutnya pirang. Abdah ini orang Arab, rambutnya hitam. Ketika ngelihat dengan wanita Syam, terkesima, kepincut. Ya, bahasa kita dia mau kenalan. Assalamualaikum. Oh bukan, saya bukan Muslim, saya Nasrani, saya Masihi agama saya. Terus ya nggak apa-apa, dia bilang kita sesama manusia. Ngobrol, kenalan, sampai akhirnya Abdah nggak kuat, ingin mengungkapkan cintanya. Wahai fulana, inni uhibbu, saya fall in love sama kamu, saya mau nikahin kamu, boleh? Wah, gak bisa, kita beda agama. Dan kebetulan ini Nasraninya taat, Kristennya taat, Ortodoks, gak bisa. Oke, besoknya dia gak kuat, pikiran dia diganggu oleh rasa cinta dia kepada wanita Nasrani. Besoknya dia datang lagi, saya cinta sama kamu, saya mau nikah sama kamu, apapun persyaratannya. Ya udah, kalau kamu mau nikah sama saya, persyaratannya apa aja, masuk agama saya Kristen. Udah, datang ke gereja, dibaptis, masuk Kristen. Siapa dia? Mujahid. Saya sama dia, Bu, bumi dan langit. Kalau lihat latar belakangnya, mungkin kita megang pistol, ya ada tank baja udah ngibrit dulu. Dia hadapi musuh ke orang-orang kafir, dapat instruksi dari khalifah, punya keberanian, mujahid, mulia, hafiz Quran 30 juz, masuk Kristen. Diceritakan versi kematiannya dia beda-beda. Ya, versi kematian Abdah bin Abdurrahim ini beda-beda. Akan tetapi diceritakan ketika dia masuk Kristen, seluruh hafalan Qur'annya dia hilang. Seluruh hafalan Qur'annya dia nggak tersisa apapun. Karena negeri ini sekarang udah dikuasai oleh kaum muslimin, maka teman-temannya Abdah yang dulu berjihad suka diutus sama khalifah untuk menjaga perbatasan. Ketika dijaga perbatasan, ada satu tentara yang pernah perang bareng dia ketemu. Kamu Abdah kan bin Abdurrahim? Iya, saya Abdah. Oh, gandeng tangan cewek itu siapa? Oh, ini istri saya. Kaget istrinya. Kalau muslimah pakai jilbab, muslimah pakai menutup aurat. Ini nggak menutup aurat. Iya, istri saya Nasrani dan saya ikut agama dia. Kagetin temannya dia mujahid. Engkau waktu jihad, engkau tuh hafiz Quran. Ala yabqa Quran fi qalbik. Memang nggak ada tuh sisa Quran di hatimu. Aduh, udah lupa Quran 30 juz, 114 surat lupa. Hanya satu ayat yang saya ingat. Ayatnya harusnya nampar dia nih. Ayat ini harusnya nampar kita semua. Apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu orang-orang kafir ketika sudah mati berandai-andai kalau balik lagi ke dunia jadi muslim. Satu ayat ini doang yang saya ingat. Kata dia. Temannya inilah yang menceritakan kepada kita semua dari mulut ke mulut dan dicatat oleh para sejarawan. Jadi kalau bicara ngomongin istiqomah nggak mudah. Kalau sekelas mujahid hafiz Quran aja hatinya bisa dibalikkan oleh Allah. Betapa mudahnya Allah membalikkan hati kita. Makanya ketika hadir kajian, saya hadir kajian ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya cerdas, saya sarjana, saya sekolah. Saya hadir ke sini karena bimbingan Allah Azza wa Jalla. Allah nuntun hati saya supaya saya bisa datang ke sini. Kalau Allah mau sesatkan saya gampang.
Ada duit jalan-jalan aja, shopping di mall. Ya, ikut aja proyek-proyek yang haram supaya duitnya banyak tuh. Tapi Allah bimbing, Allah pilih di antaranya. Bayangkan 300 juta rakyat Indonesia. Kita dipilih jadi muslim. Muslim di Indonesia 84%. Di antara 84% ini mayoritas nggak bisa baca Quran. Allah sayang lagi sama kita, dipilih kita yang mau belajar Quran. Di antara yang banyak baca Quran ini yang mengamalkan Quran sedikit, kita dipilih lagi sama Allah, dimudahkan bisa mengamalkan Quran dan mendakwakan Al-Quran. Jadi Allah, kasih sayang Allah lah yang membuat kita hadir di sini. Ini yang kita tanamkan ketika kita dihadapkan kepada tema namanya istiqomah ini. Bukan karena saya hebat, saya pintar, saya cerdas. Wah, kalau Ustadz ceramah saya hafal nih ngomong. Bukan, Allah yang bikin kita hadir di sini. Allah yang membuat kita dipilih untuk mendakwakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah merasa diri inilah yang hebat. Oh, karena saya, alhamdulillah saya mah soleh. Ngelihat orang yang belum soleh, ada sifat kesombongan di hati kita itu. Kamu jilbab kok nggak pakai, aurat kebuka kemana-mana, menghinakan orang yang belum mengamalkan Islam, nggak boleh. Makanya ada seorang, ini diceritakan oleh seorang ulama namanya Syekh Badr Al-Minshawi, beliau ulama bu, masya Allah, ya, keilmuannya diakui. Karena satu saat ada orang datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, sebelum datang ke Masjid Nabawi diceritakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang soleh, orang ini sholat malamnya rajin, puasanya rajin. Nabi penasaran, pengen ketemu orang. Ketika masuk, apa kata Rasulullah SAW? Udah Nabi lihat wajahnya, Nabi mengatakan orang ini wajahnya sudah ditutupi oleh iblis. Jadi wajah dia, kesolehan dia ini sebenarnya hati dia hati setan. Kaget para sahabat. Rasul dia sholat malam, Rasul dia sepuasa. Iya. Syun'atu asyaitan, wajahnya syun'ah. Itu terpecik dari wajah dia tuh wajah setan. Kenapa? Karena ketika dia masuk Masjid Nabawi, ya, kalau kalian puji dia, kalian sanjung dia, itu di dalam hati dia ada pemikiran dia lebih baik dari orang lain. Ketika dia masuk, saya lebih baik dari orang lain. Rasulullah SAW. Ya, jadi kembali lagi kita ngomongin istiqomah, nggak lepas dari ngomongin hati, menata hati. Agar selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat istiqomah yang pertama kali apa Bu? Ikhlas. Beramal ibadah kita ini bukan buat siapa-siapa. Kita beramal ibadah buat siapa? Untuk siapa? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarin saya satu perkataan, satu slogan, satu quotes yang kalau saya sudah bertanya kepada engkau, saya nggak butuh jawaban dari selain engkau. Waduh, ini pertanyaannya keren. Ya, kasih saya Rasul satu perkataan, udah clear and clean. Perkataan ini jangan ada yang panjang-panjang, singkat aja, yang saya jadikan pegangan dalam Islam saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Wahai fulan, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah engkau. Jadi istiqomah ini sebuah kalimat yang harus kita ukir di pikiran kita dan hati kita. Istiqomah, 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 istiqomah. Jaga keimanan ini nggak gampang sampai mati. Jaga keislaman nggak gampang sampai mati. Makanya Nabi bilang, udah, kamu beriman sama Allah, nanti ujiannya berat nih. Ketika kamu memproklamirkan keimanan, pasti dapat cobaan, pasti dapat imtihan.
ujian, pasti nggak mungkin enggak. Ujian kita dari istri, ujian kita dari suami, ujian dari anak, pasti nggak mungkin kita nggak mendapatkan ujian. Dan tipe ujian di antara kita pasti beda-beda. Ada ujiannya di usahanya, ya, dia bangun bisnis tiba-tiba ditipu sama karyawan, ujian. Ketika kita memproklamirkan diri kita ke iman, tapi tetap jaga istiqomah di dalam agama Allah. Jangan ketika engkau nanti kena badai ujian, iman engkau gadaikan. Jangan engkau ketika kena ujian, ya, taat kamu yang selama ini kamu bangun berantakan. Itu kata Rasulullah SAW. Katakan saya beriman kepada Allah, tsumastaqim. Semuanya yuk, semuanya nih. Bacain, tolong ikutin perkataan ini yang diajarkan Nabi Muhammad ke kita, supaya insya Allah kita jadi orang yang istiqomah. Yang pertama, amantu billah. Kita katakan sama jiwa kita, amantu billah. Tsumma istaqim. Wahai jiwa, imanmu sama Allah jaga sampai mati. Itu artinya gitu, Bu. Jaga imanmu sampai mati. Aduh, serem. Kalau tadi dengar cerita Abdah tadi, serem ya, Bu. Yang dimuliakan Allah, ini nasihat penampar diri kita semua. Tsumastaqim. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah menjaga keimanan ini sampai detik terakhir kehidupan kita. Jadi istiqomah itu artinya luzumut ta'ah. Kita senantiasa dalam ketaatan. Itu artinya istiqomah, luzumut ta'ah. Kita selalu di dalam relnya Allah. Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau ikut jalur lain. Enggak mau jadi orang liberal yang membuat agama katanya beda. Agama sama kehidupan dunia beda. Agama, dunia. Itu orang liberal tuh. Ada namanya sekuler lagi. Agama nggak boleh masuk dalam ranah pemerintahan. Kayak sekarang, ya, agama yang diatur ya yang untung-untungin doang. Haji diatur, ya, kawin diatur. Padahal semua aspek kehidupan kita yang diatur Islam termasuk di dalamnya pemerintahan, dan aspeknya kok komprehensif. Ya. Jadi istiqomah itu artinya kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menyambut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syar'i artinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, istiqomah ini selalu dalam Islam, terlalu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya dalam sehari semalam, surat yang wajib kita baca dalam sholat itu surat Al-Fatihah. Kenapa? Padahal, karena surat Al-Fatihah pendek. Enggak, ada lagi yang lebih pendek. Al-Kautsar, ada lagi An-Nasr, ada lagi surat Al-Falaq. Tapi kenapa kok yang diperintahkan Allah surat Al-Fatihah? Sehari semalam. Ibu hafal surat Al-Baqarah, ngomong begini, ya surat Al-Fatihah mah kecil 7 ayat, saya baca 286 ayat, sholatnya nggak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang nggak baca surat Al-Fatihah, nggak sah sholat. Makanya dari antara Quran 30 juz, 114 surat, yang wajib kita hafal cuma 1 surat, Al-Fatihah. Ibu nggak wajib hafalin Al-Baqarah, nggak wajib. 113 surat nggak wajib. Para ulama ijma' ini sepakat. Yang wajib kaum muslimin hafal surat Al-Fatihah. Makanya kalau bisa anak kita ajarin Al-Fatihah dari mulut kita. Pagi, siang, sore, malam, umur 1 tahun 2 tahun udah bisa ngomong, sudah mana bacain. Wah, pahala jariah kita masya Allah. Karena apa? Itu surat yang nggak mungkin nggak dibaca. Al-Baqarah bisa jadi dia nggak baca. Ya, Ali Imran dalam hidupnya bisa jadi dia nggak baca. Tapi kalau Al-Fatihah
Nggak mungkin enggak, dia pasti baca. Apa kata Allah Azza wa Jalla ya dalam surat Al-Fatihah? Kenapa surat Al-Fatihah ini penting sampai dijadikan rukun sholat? Nggak sah sholat orang yang nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Yang pertama, di dalamnya ada doa minta istiqomah 17 kali. Saya ibu makan pasti. Kita makan sehari 2 kali nih, alhamdulillah, sahur sama buka puasa. Nggak ada yang masuk ICU. Ada nggak? Artinya kebutuhan kita sama makan itu sedikit sebenarnya. Tapi nggak tahu juga ya kalau buka puasanya balas dendam. Ya, buka puasanya, waduh, lihat menu, apalagi buka puasa di hotel. Ya kalau buka puasa di hotel prasmanan. Ada, saya pernah lihat di depan saya ada nasi uduk, ada nasi merah, ada nasi kebuli. 3 tuh jenis nasinya. Sayurnya ada ayam, ada rendang, bu, ya, wah masya Allah, lauknya banyak juga. Yang diambil semuanya depan saya. Ayam diambil, daging diambil. Subhanallah. Ibu tahu, setelah makan 70% ditinggalkan, sisanya. Itulah manusia. Ini hikmah kehidupan buat kita. Kita tuh nggak butuh banyak untuk makan, sedikit aja bu. Ibu makan ngambil nasi 1/4 mungkin, ya sama ayam, insya Allah tulang-tulang kita tegak bisa jalan. Jadi orang yang buka puasanya, mohon maaf, makannya kebanyakan, itu sebenarnya dia nggak puasa. Dia cuma mindahin jam makan. Mindahin jam makan, jadi makannya di jamak takhir, diragukan. Nggak butuh banget makan banyak. Yang kita butuh banyak apa? Doa agar kita jadi istiqomah. Ini dahsyat ini kalau kita memahami dahsyat. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ya, yang menurunkan Al-Qur'an dari langit ya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Khusus Ramadan, Nabi Muhammad didatangi 2 kali untuk murajaah Al-Quran. Makanya Ramadan syahrul Quran. Ya ada sebagian teman-teman kita, saya mengapresiasi tadarusan. Memang benar. Ya, Ramadan selain ta'lim juga kita membaca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita baca bareng-bareng Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita nggak bahas tafsir Al-Fatihah karena bukan itu temanya. Yang kita ingin bahas adalah doa di surat Al-Fatihah ini. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah agar selalu di jalanmu yang lurus. 17 kali itu minimal kalau sholat wajib doa. Kalau sholat sunnah 12 rakaat. Kalau sunnah rawatib, belum ditambah duha, belum ditambah sholat taubat, ya sholat istikharah, sholat apa aja sunnah, itu mungkin kita sehari bisa baca 30 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hatiku agar selalu istiqomah. Itu artinya siratal mustaqim. Para ulama tafsir mengatakan artinya apa? Ai Islam, yaitu Islam. Siratal mustaqim yang dimaksud Allah apa? Ya Allah, jadikan saya orang Islam sampai mati. Ya kalau ibu ini semangat benar nih, masya Allah. Nih, baru datang padahal ya. Dari mana? Waduh, masya Allah. Bahagia banget suaminya punya istri tadarusan. Kalau punya istri tadarusan nggak pernah ngomelin suaminya.
Enggak ya, apa ngomelinnya makin kenceng? Enggak ya, suami masih sehat ya, alhamdulillah. Masih yang lama. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim ay al-Islam. Ya Allah, jadikan saya orang Islam sampai saya mati. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Apa kata Allah di akhir ayat ini, surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu. Jangan sekali-kali pernah mati atau mau mati kecuali engkau pastikan engkau jadi muslim. Muslim ini yang kita minta tadi ya, korelasinya dari Al-Fatihah, dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa orang yang kita diminta agar Allah menjauhkan kita dari dua manusia. Yang pertama manusia Yahudi. Memang Yahudi ini waduh, dibenci sama Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka membunuh para nabi. Jadi ibu kalau lihat mereka bantai orang Gaza, mereka pernah bunuh para nabi tuh, kakek moyang mereka. Masuk rumah sakit main nembak aja. Allah akan menghancurkan mereka nanti pada hari kiamat. Ya, Allah Azza wa Jalla bilang apa? Kamu ini udah Islam, jangan ngikutin cara hidupnya orang Yahudi dan jangan ngikutin cara hidupnya Nasrani. Itu Al-Fatihah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Ghairil maghdub, itu Yahudi. Orang yang dibenci Allah itu orang Yahudi. Kenapa? Mereka Yahudi ini berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dia tahu Nabi Muhammad Nabi, dia tahu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Yahudi Israel laknatullah alaihi, dia tahu Nabi Muhammad Nabi terakhir, Nabi yang benar, disebut di kitab mereka Talmud. Ini ciri-cirinya 100%, bahkan dia lebih kenal Nabi Muhammad daripada kita secara keilmuan. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bilang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad lebih mereka kenalin dibandingkan anak kandung mereka sendiri. Karena ciri-ciri karakteristiknya jelas sudah diceritakan dalam kitab mereka. Tapi mereka menolak. Oh, kenapa Nabi Muhammad tidak jalur Nabi Ishak keturunan mereka. Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail. Subhanallah, ego. Ya, orang yang sulit istiqomah tuh orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu nggak bisa istiqomah. Itu orang Yahudi. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bilang jangan sampai punya sifat kayak orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmu. Ya, jadi ibu belajar nih tujuannya apa? Untuk diamalkan, bukan untuk nambah perbendaharaan ilmu. Oh, saya udah hafal Quran. Bukan tujuannya hafal Quran, mengamalkan Al-Quran. Didik anak kita bukan jadi hafiz Quran, Bu. Doanya jangan doa ya Allah jadikan anak saya hafiz Quran, salah. Doakan anak saya jadi pengamal Al-Quran. Ya Allah, anak saya jadiin dia orang yang mengamalkan Al-Quran. Karena Quran diturunkan kewajibannya bukan untuk dihafal tapi diamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar kemurkaan Allah kalau kamu bisa bicara tapi kamu tidak bisa mengamalkan. Amal, Quran suruh kita beramal. I'malu fasayarallahu 'amalakum, beramal kalian. Allah akan lihat amal kita. Ya, Allah akan kasih pahala kalau itu baik, ya Allah kasih dosa kalau itu maksiat, itu dosa. Ya, ghairil maghdub, jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Beramal, berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan juga orang-orang yang Allah sesatkan. Siapa orang yang Allah sesatkan? Adalah orang Nasrani. Itu udah pasti sesat. Kenapa? Menjadikan beramal tanpa ilmu. Ya'balun
biduni ilmi. Mereka beramal tanpa ilmu. Makanya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mustaqim, orang yang istiqomah, ilmunya diamalin. Ibu punya ilmu tapi nggak ngamalin, seperti orang, woi, ngantuk nih, punya ilmu, pinter, cerdas, tapi ilmunya nggak dipraktekin, seperti orang Yahudi. Orang yang beramal tanpa ilmu, mereka beramal tanpa ilmu, kebodohan, di atas kebodohan. Nabi Isa dijadikan Tuhan, ya. Siti Maryam menjadikan Tuhan, Sayyidatuna Maryam dijadikan Tuhan. Maka mereka beramal tanpa ilmu. Ya Bu, diangkat dulu Bu, ada telepon dari Pak Prabowo kayaknya. Oh, diundang mukber ya. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya. Istiqomah tadi kita minta sama Allah lebih banyak dibandingkan kita minta apapun dari kehidupan ini. Bahkan kita lebih butuh istiqomah dibandingkan butuh makan minum. Terbukti kita nggak mati nahan lapar sampai 13 jam. Ibu hitungin kalau nggak percaya. Padahal kalau nggak Ramadan nih, nggak niatnya puasa, coba telat makan dikit, asam lambung, ya kan? GERD, pingsan. Aduh, saya kayaknya mesti ke IGD nih, mesti diinfus. Anxiety, kecemasan. Ramadan, subhanallah. Kenapa? Pasrah kita 100% ke Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya. Orang saum. Pasrah. Apapun takdirmu, apapun ketentuanmu, ya Allah saya terima. Pasti indah, pasti baik, nggak mungkin enggak. Ya ada orang yang Ramadan ngomong, ya Allah kok nyiksa saya sih. Ada nggak yang gitu? Ya, demi Allah nggak ada. Ya. Padahal kita nih sekarang kosong. Biasa jam segini ngapain video? Makan loh. Ini jam berapa nih? 10. Ibu makan jam 10 ya. Oke. Saya jam segini makan. Berarti makannya 5 kali nih. Ya jadi subhanallahiladzim. Ya ibu yang dimuliakan Allah, jadi terlalu tanamkan di mindset kita, mindset anak-anak kita. Nah, kamu gak butuh makan, yang kamu butuh apa? Allah. Hidayah, istiqomah yang kamu butuh. Tuh, 17 kali Allah suruh kamu minta. Pernah nggak Allah nyuruh kamu minta makan 17 kali? Ada nggak di sini yang makan 17 kali? Ada Bu. Kalau dihitung-hitung nggak menyemilnya, makan kan 3 kali, nyemilnya 14 kali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kita butuhkan. Dia seperti istiqomah ini seperti oksigen yang tanpa kita punya, kita nggak bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa kita merasa mesraan dengan Allah Azza wa Jalla. Doa kok kayaknya nggak bisa nangis karena nggak istiqomah. Ibu coba deh pura-pura nangis. Itu yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Ubku fa illam tabku fatabaku. Tangis kamu kepada Allah. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Nanti lama-lama nangis beneran. Benar. Coba latih diri kita. Apalagi ibu ke Masjidil Haram, insya Allah saya doain. Yang hadir di sini bisa umroh, amin. Di sini ada Bu Ajeng Joni, pemilik travel juga. Mulia Tours kemarin Rumil umroh ya, bareng Mulia Tour, masya Allah naik Saudi Airlines bersama Dr. Aisyah Dahlan. Kalau mau daftar tuh Haji Babi Tem, orangnya udah lihat tuh Bu, itu duitnya miliaran itu Bu. Ya, anakan di Rumil bisa umroh bareng, ya ibadah bareng, masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah di Masjidil Haram, subhanallah, saya sholat tarawih sebelah saya, seorang bapak bajunya basah sama air mata. Ya Allah, subhanallah, saya nangis bukan nangisin itu bapak, nangisin diri saya yang nggak bisa kayak gitu. Betapa lembut. Jadi kalau mau lihat kita sukses dalam berdoa,
atau kita seni berdoa kita itu baik adalah ketika kita mampu meneteskan air mata ketika meminta hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nangisnya dikunci di kamar, gak usah orang tahu, gak usah di depan manusia, gak usah ikut muhasabah yang berjamaah. Ya, saya jadi pengen didik hati kita ini untuk kalau lagi nangis sama Allah sendirian, antara kita dan Allah sendiri. Jadi amalan sir, amalan rahasia, istiqomah, dan kita istiqomah. Nggak bisa nangis, ya Allah. Kok nggak bisa nangis, ya Allah. Nangis sendiri kita yang nggak bisa nangis. Dan kalau bisa terawih nyari imam yang panjang-panjang. Kalau rumil mah saya yakin nyarinya yang panjang-panjang. Kalau imamnya panjang, dalam hati dia ngomong. Kalau yang nggak seneng panjang ya, kalau di sini kan senangnya panjang. Saya punya tetangga nggak seneng imamnya panjang. Kalau imamnya panjang, dalam hati dia ngomong, iki imam gendeng. Bener, dia nggak suka. Ustadz nih, Ustadz kurang ajar ini. Kenapa bu? Kemarin tadi malam baca tarawih ini 1 juz. Bukannya bagus bu, kaki saya kena asam urat Ustadz. Saya nggak kuat. Bener-bener ini nggak bener nih imam. Terus ibu senangnya yang mana? Iya saya senang kalau imam baca kulhu. Kalau dia baca kulhu imam favorit, saya idola. Kalau kita rumil naik kelas, upgrade, cari imam yang kayak di Masjidil Haram. Kalau perlu rumil bikin tarawih akbar, setuju nggak? Ada nggak Ustaz tadi? Ustaz, tarawih akbar, tarawih syekh yang datang suaranya kayak imam Masjidil Haram. Kita setel di sini. 1 hari, one day, one news. Yang setuju tunjuk tangan. Ntar saya bilang ke Abi. Yang setuju 2 orang. Ajak suami, ajak anak kita. Ibadah itu mesti dipaksa. Nggak bisa bim kita langsung jadi hamba Allah Ta'ala. Kita datang ke sini kita maksa jiwa kita pun lagi narik kita. Aduh, enakan tempat tidur. Enakan kita tidur nih di rumah capek habis nyiapin sahur, itu jiwa kita. Tapi ibu lawan dan berhasil menang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di depan saya ini ada ciri-ciri penghuni surga. Dia takut sama Allah, nggak mau dia melabrak syariat Allah. Hadir untuk dapat ilmu Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW. Nahan nafsa 'anil hawa, dia larang jiwanya. Dia ngomong sama jiwa, jangan. Jiwa kita tuh narik kita untuk maksiat kepada Allah. Tapi kita larang jiwa kita, maka surga lah tempat tinggal. Maka sekali-sekali kan kita nggak tahu Ramadan tahun depan ketemu lagi. Siapa yang jamin? Ada seorang Habib masih muda, 42 tahun Bu. Sampai saya ditanya, saya kemarin berobat ke dokter, Ustaz, itu Habib sakit apa? Waduh, katanya sih nggak sakit apa-apa. Habis sholat duha meninggal, nggak di rumah sakit, meninggal perjalanan menuju rumah sakit. Bukan orang yang ICU sebulan 2 bulan. Kalau udah ICU sebulan 2 bulan, apa doa? Apa yang diminta doa sama anak-anaknya? Bu, Pak, Ustaz doain ya supaya ayah saya husnul khotimah, kan begitu. Kalau udah masuk ICU sebulan 2 bulan kan begitu, ya kan? Doanya kan husnul khotimah, ini enggak. Artinya betapa banyak orang yang menyangka hidupnya panjang, ternyata Allah stop di usia muda. Tapi ya kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan di antara kita. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Di dalam mati itu kayaknya sebel sama saya. Terus Ustaz matinya kapan? Surat Luqman ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Diri kita ini nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Mau usah ngomongin setahun depan, besok aja nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan diri kita nggak tahu di bumi mana kita meninggal.
Nggak ada yang tahu. Dia lahir di Jakarta, tiba-tiba meninggalnya di Mekah. Mau nggak begitu? Ya umroh dulu bro gitu. Berangkat deh hari ini. Ya, udah. Kemudian orang lahir di Jakarta meninggal di Palembang. Sering kita ketemu. Lagi dinas meninggal. Nggak ada yang tahu kita apa yang terjadi besok di bumi mana kita meninggal. Maka mudah-mudahan kita semua yang penting bukan matinya di mana, bukan mati dalam keadaan apa, tapi yang kita kepengen ketika kita mati mulut ini diizinkan Allah ngucapin la ilaha illallah. Karena ada jaminan dari Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Siapa yang perkataan terakhir dia mau mati, detik-detik terakhirnya la ilaha illallah itu berapa detik? Ya kita hitung. 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. 1 detik terakhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya gara-gara dengerin hadis ini besok nggak mau ngaji lagi. Ya, tulis la ilaha illallah di kertas, ditaruh di kantong. Nanti kalau malaikat Israel datang cabut nyawa saya tinggal buka. Karena kebiasaan nyontek di sekolah. Ibu tahu nanti saya sama ibu akan mengucapkan kalimat itu bisa atau tidaknya dalam keadaan kita sakaratul maut. Nanti kita kasih tahu apa itu sakaratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Pasti datang itu namanya sakratul maut dan kamu pasti takut. Kamu melari dari sakratul maut, menghindar dari sakratul maut. Nggak mau mengalami sakratul maut. Kenapa? Sakit. Sakitnya kenapa? Karena dalam keadaan kita sakaratul maut itu bahasa Arab. Sakarat itu artinya mabuk, teler. Jadi keadaan kita mabuk. Gak bisa dengan hafalan, tapi dengan amalan kita sehari-hari, istiqomahnya kita nih, yang bisa membuat kita kata terakhir kita la ilaha illallah. Ngajinya hari ini, besok ngaji lagi sampai besok lusa. Saya istiqomah ini bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Saya jaga sampai saya mati. Karena nanti yang mengucapkan la ilaha illallah amalan kita sehari-hari, istiqomahnya kita sehari-hari. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah akan membuat kita kuat mengucapkan la ilaha illallah. Padahal banyak orang yang nggak bisa.